Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di seri belajar pemrograman web. Kali ini kita akan membahas mengenai basic data atau database dengan menggunakan MySQL atau orang juga sering membacanya dengan MySQL. Apa yang dimaksud dengan basic data atau database? Basic data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan tertentu ini biasanya tergantung terhadap aplikasi yang digunakan untuk mengelola database tersebut, yang dikenal dengan DBMS atau Database Management System. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya di sini ada sekumpulan data. Kemudian ini kita kelola dengan sebuah aplikasi yang disebut dengan DBMS. DBMS ini contohnya adalah misalnya MySQL tadi atau MySQL. Kemudian ada lagi misalnya MongoDB. Kemudian ada misalnya PostgreSQL, itu ya. Nah, MySQL, MongoDB, PostgreSQL ini yang disebut dengan DBMS. Sedangkan database atau basic data ini yang namanya basic data tadi atau database. Nah, dalam mengelola database ini biasanya harus mengikuti peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si DBMS. Oke ya, kita lanjut. Ada beberapa jenis database atau basic data, gitu ya. Yang pertama ada operasional database. Operasional database ini sesuai namanya, ini digunakan biasanya untuk menampilkan data secara real time. Biasanya format yang digunakan bisa JSON, bisa XML. Contohnya kalau kita melihat misalnya di web, kemudian ada grafik, gitu ya. Grafik ini berganti terus secara real time. Biasanya ini menggunakan yang namanya data JSON. Kemudian yang kedua ada namanya database warehouse. Contohnya adalah Microsoft SQL Server. Database warehouse ini merupakan database dalam jumlah yang besar. Fungsinya adalah biasanya untuk mengumpulkan berbagai database. Misalnya ada database, kemudian ini dikumpulkan menjadi satu database yang disebut dengan warehouse. Implementasi dari warehouse ini misalnya dapat digunakan untuk menganalisis dalam rangka mengambil sebuah keputusan. Nah, database warehouse ini biasanya membutuhkan server khusus untuk pengelolaannya. Jenis yang berikutnya yaitu ada distributed database. Contohnya adalah Microsoft Access. Distributed database ini biasanya nanti database-nya akan didistribusikan ke klien gitu ya, ke klien. Kemudian klien bisa langsung mengisi database tersebut melalui komputer masing-masing. Dulu ini sangat terkenal yaitu Microsoft Access. Yang berikutnya adalah relational database. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Contohnya ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MariaDB, kemudian ada MongoDB. Kita nanti akan belajar yang MySQL-nya. Dan yang terakhir ada end user database. Contohnya adalah SQLite, kemudian ada Mongolite.
Database ini, SQL, Monolith, ini akan disimpan di komputer klien. Jadi tidak disimpan di server. Nah, ini adalah jenis database. Nah, nanti kita akan belajar MySQL. Jadi MySQL ini merupakan sebuah DBMS gitu ya, Database Management System, dengan menggunakan perintah SQL. Nah, ciri dari database SQL ini adalah nanti akan ada kolom, kemudian baris gitu ya, baris. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga nanti menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Database relasional atau relation, ini ya relasional, merupakan kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan. Misalnya nanti di dalam database ada tabel, dua tabel gitu ya. Nanti antara tabel yang satu, ini tabel 1, dengan tabel 2, nanti akan ada penghubungnya. Misalnya di sini ada ID gitu ya. Kemudian di sini nanti juga ada kolom ID. Nah, ini yang dimaksud dengan relasional. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk relasi database. Karena kita akan belajar mengenai database relasional, maka kita harus paham mengenai relasi yang ada pada database. Relasi database ini ada 3 jenis. Yang pertama ada relasi one-to-one atau satu ke satu. Relasi one-to-one ini artinya adalah satu data di tabel siswa misalnya akan terhubung ke satu data di tabel lainnya. Di sini saya contohkan adalah data orang tua siswa. Saya contohkan seperti ini. Misalnya di sini ada database siswa tadi ya, database siswa. Di sini ada ID siswa, kemudian di sini nama siswa. Nama gitu ya, nama. Kemudian ada tabel lagi orang tua siswa. Sini ID siswa misalnya, kemudian nama ayah. Di sini misalnya ID siswa 1 namanya adalah Budi. Kemudian di sini nanti akan terhubung dengan yang tabel di sini. ID siswanya berapa? ID siswanya 1. Nama ayahnya Ayah Budi misalnya. Ayah Budi. Relasi one-to-one ini nanti di sini akan ada ID siswanya 1 Budi dan di sini hanya ada 1 juga. Tidak boleh di sini ada misalnya 1 lagi. Kemudian Ayah Budi 2. Tidak boleh. Ini bukan relasi 1 ke 1. Nah, nanti di sini berarti salah. Yang benar adalah di sini ada 1 Budi, kemudian ID siswanya 1, di sini Ayah Budi. Nah, ini adalah relasi one-to-one. Kemudian ada relasi one-to-many. Nah, one-to-many ini di sini, data di sini nanti 1, kemudian bisa terhubung ke banyak data di sini. Saya contohkan misalnya di sini tadi kolomnya adalah siswa, kemudian prestasi siswa. Nah, prestasi siswa kan bisa banyak. Misalnya lomba tarik tambang, kemudian ada lagi lomba cerdas cermat, kemudian lomba yang lainnya. Nah, ini adalah relasinya one to many. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan nggak mungkin ayahnya ada 2 gitu. Pasti ayahnya 1. Makanya hubungannya adalah one to one. Kalau di sini banyak, hubungannya adalah one to many atau 1 ke banyak. Yang selanjutnya bentuk relasi ada many
to many. Kalau yang tadi satu ke banyak, berarti di siswanya ini satu, kemudian dihubungkan ke prestasi belajar yang jumlahnya nanti lebih dari satu. Nah, kalau many to many, antar dua tabel ini, misalnya nilai siswa gitu ya, nilai siswa, ini adalah hubungannya many to many. Di sini ID siswanya lebih dari satu, misalnya ID siswa bisa lebih dari satu gitu ya. Misalnya satu, ini mata pelajaran matematika. Kemudian yang satu lagi kimia. Kemudian yang sini biologi. Nah, ini hubungan relasinya adalah many to many. Kenapa? Karena di sini ada semester. Nanti misalnya di sini satu matematika semester 2013. Ganjil misalnya ya, ganjil. Kemudian ada lagi di sini satu matematika. Di sini 2013 genap. Ini hubungannya adalah many to many. Oke, nanti kita akan coba membuat database ini dengan menggunakan PHP MyAdmin. Untuk saat ini, saya rasa cukup dan terima kasih.